Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Di sini saya akan mendemokan sistem informasi gudang handphone dengan menggunakan framework Laravel. Jadi saya akan menjalankan MAM-nya terlebih dahulu karena untuk menjalankan database-nya. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Silahkan jalankan framework Laravel-nya, maka akan menampilkan seperti ini. Dan jika sudah dijalankan, maka akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam browser dan ketik server yang digunakan Laravel tersebut. Nah, jika sudah, akan menampilkan halaman utama gudang handphone. Jika sudah, saya akan melakukan sebuah fitur register pada gudang handphone. Saya kasih nama Iqbal untuk mencoba melakukan fitur register pada sistem informasi gudang handphone. Nah, jadi di sini Iqbal memilih sebagai hak akses outlet. Jika sudah, maka akan kembali ke halaman login. Nah, kita coba masukkan email yang sudah dilakukan register. Jika sudah, maka akan menampilkan halaman yaitu belum mendapatkan akses untuk mengakses halaman ini. Nah, jadi halaman ini karena Iqbal atau user tersebut belum mendapatkan verifikasi pada halaman akses yang sedang dipilih. Nah, untuk mendapatkan verifikasi tersebut, kita harus menunggu verifikasi dari admin atau pegawai. Nah, kita coba logout. Nah, jika sudah, kita masuk ke halaman adminnya dulu untuk memverifikasi Iqbal. Kita masuk sebagai akses admin. Nah, jika sudah, kita coba masuk ke halaman data outlet karena Iqbal tersebut memilih akses sebagai outlet. Nah, kita cek terlebih dahulu, kita buktikan karena data pengguna tersebut yang bernama Iqbal itu statusnya itu belum terkonfirmasi. Nah, biar terjadi terkonfirmasi agar Iqbal tersebut bisa mengakses halaman sebagai hak akses outlet. Nah, kita harus memberikan akses Iqbal ke halaman outlet. Nah, untuk memberikan akses, kita harus klik pada bagian button tambah outlet. Nah, klik Iqbal. Nah, karena Iqbal pilih akses outlet,
itu akan tampil sebagai outlet di dropdown tambah outlet. Nah, kalau kita mengecek di data pegawai, maka Iqbal tersebut tidak akan muncul karena Iqbal tersebut memilih akses sebagai outlet. Nah, kita coba tambahkan Iqbal. Nah, jika sudah, maka menampilkan ID berhasil ditambah. Jika sudah, kita coba masuk ke halaman yang sebelumnya. Iqbal, kita logout terlebih dahulu. Nah, kita masuk lagi email yang kita lakukan registrasi sebelumnya. Nah, jika sudah, maka akan menampilkan selamat datang Iqbal. Nah, jadi di sini Iqbal sudah dapat melakukan akses pada halaman pada sebuah halaman sebagai outlet. Nah, Iqbal ini karena statusnya ini masih nol, semuanya masih nol karena Iqbal belum melakukan pemesanan sama sekali, maka status tersebut menampilkan angka 0. Nah, kita coba melakukan pemesanan, kita misalnya kita ke bagian halaman admin terlebih dahulu. Nah, kita coba dulu. Nah, kita coba untuk melakukan tambah data barang. Nah, di sini sebelum Iqbal melakukan pemesanan, nah kita akan sekaligus menjelaskan mengenai konsep dari data barang sama data pengeluaran dengan data masuk. Bagaimana cara kerja dari data barang masuk sama pemesanan sama pengeluaran dan pengiriman. Nah, itu konsepnya kita mulai dari data barangnya terlebih dahulu agar kita lebih mudah memahami alur dari sistem informasi pada gudang handphone tersebut. Nah, kita coba tambah barang data baru. Kita coba menambahkan barang kita menggunakan nambahkan data barang Samsung A95. Kita tambahkan Oppo A95, kita pilih kategori Oppo, terus kita pilih gudang A. Selanjutnya kasih harga 1.500.000. Jika sudah, masukkan satuannya dan masukkan stok awalnya itu. Kita masukkan misalnya 20. Nah, jika sudah, maka akan menampilkan data berhasil. Nah, kita cek untuk datanya apakah benar-benar berhasil. Nah, karena datanya udah berhasil, kita cek untuk info lebih lanjutnya. Nah, di sini untuk data barangnya ini kita belum melakukan stok masuk sama stok keluar. Nah, ini stok masuk, stok keluar itu belum melakukan sama sekali pemasukan sama pengeluaran. Nah, jadi untuk melakukan pemasukan, kita buka dropdown untuk laporan barangnya, kita masuk ke dalam data barang pemasukan. Nah, kita pilih bagian Oppo A95, kita masukkan data misalnya 20. Nah, kita masuk ke halaman, kita jika sudah masukkan tanggalnya juga, save. Nah, jika sudah, kita masuk ke barang keluar, data barang. Nah, kita cek untuk data barang yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kan itu 20. Nah, datanya ini udah tambah 20 lagi. Tuh. Nah, kan kita udah melakukan pemasukan stok sebanyak 20 stok. Maksudnya itu 20 pieces. Nah, jadi stok akhirnya itu 40. Kenapa? Karena
belum melakukan pengeluaran sama sekali. Nah, untuk melakukan pengeluaran ini kita harus memasukkan kode pemesanan. Nah, untuk mendapatkan kode pemesanan kita buka ke halaman yang sebelumnya, yaitu Iqbal yang sebagai outlet. Kita lakukan pemesanan Iqbal, kita pilih barang yang sebelumnya kita lakukan pemesanan. Ini Oppo A95 Nah, bentar, karena ada kesalahan penulisan Oppo, kita coba untuk memodifikasi karena kesalahan ketik. Kita masuk ke dalam data barang, kita ubah. Nah, untuk sambil ini terdapat fitur cerut, itu salah satunya kita melakukan update terhadap data barang Oppo. Nah, kita ubah ganti Oppo A9 saja, kita save, maka akan berubah Oppo A9. Nah, perlu kita ingat ini adalah Oppo A9. Nah, jadi kita lakukan pemesanan dengan Oppo A9. Kita coba Oppo A9. Nah, ini berwarna Oppo A9, kita tambah, terus kita jumlahkan, kita melakukan pemesanan 5. Jadi secara otomatis data yang sebelumnya itu akan berkurang 5 stok. Mari kita buktikan. Kita lakukan proses terlebih dahulu. Nah, ini juga perlu diingat kode pemesanannya ini. Nanti kenapa? Karena ini digunakan nanti untuk pelacakan pengiriman. Nah, untuk sementara kita proses pemesanan terlebih dahulu. Kita cek. Nah, ini untuk tadi yang kita pesan, kita lacak dulu, kita coba. Oke. Nah, jadi statusnya karena Iqbal sudah melakukan pemesanan, maka terdapat satu pemesanan. Nah, kita cari barang. Nah, kenapa ikonnya ini masih belum berwarna? Karena di dalam data barang yang pengeluaran belum melakukan konfirmasi, maupun kita ibaratkan belum dibungkus atau belum diterima oleh si pengirim. Nah, kita gini aja, kita buka. Nah, karena belum dikonfirmasi, kita langsung buka yang adminnya. Nah, di sini kita masuk ke barang keluar. Nah, kita pilih barangnya. Nah, di sini terdapat yang sebelumnya melakukan pemesanan barang. Nah, kita pilih. Nah, sini kan udah tampil Oppo A9. Nah, ntar sebelum kita melakukan save, kita masuk ke data barang dulu.
Nah, kita perlu ingat. Nah, Oppo A9 ini belum berkurang sama sekali. Kenapa? Karena belum diproses. Sama yang ini belum dilakukan proses. Bentar. Nah, ini masih belum berwarna atau belum dikonfirmasi. Nah, jadi untuk agar ini dikonfirmasi, kita harus melakukan pengeluaran barangnya terlebih dahulu. Nah, kita coba. Nah, ini stok pengeluarannya masih 0. Kita coba pengeluaran. Kita masuk ke tambah stok pengeluarannya. Kita pilih. Nah, sini kita pilih tanggal pengeluarannya. Nah, kita 5. Nah, ini jumlahnya udah fix. Oke, sesuai. Nah, pesanan berhasil diproses. Selanjutnya kita cek data barang yang tadi. Kita cek. Nah, ini. Nah, kan stok keluarannya jadi berkurang 5. Jadi stok akhirnya otomatis jadi 35. Nah, kita buktikan apakah sudah dikonfirmasi. Kita cek. Kita reload terlebih dahulu. Kita masukkan kode pemesanannya. Nah, udah kan? Nah, ini udah dikonfirmasi. Tapi ini masih belum proses dalam pengiriman. Untuk melakukan proses dalam pengiriman, kita harus masuk ke dalam pengiriman. Kita masuk ke pengiriman. Di fitur di sini juga kita masukkan kode pemesanan yaitu 022 dengan akhiran 022. Kita masuk jenis truknya, masukkan. Nah, di sini jika sudah masukkan, kita save. Nah, kita cek rute yang 022 tadi. Nah, jadi 022 ini udah ada pada dalam pengiriman. Kita cek. Kita reload. Kita copy dulu, kita reload. Nah, ini karena belum melakukan proses dalam pengiriman, berarti otomatis belum diterimanya berjumlah 1. Kenapa? Karena barangnya ini udah dalam pengiriman. Oke. Kita cek. Nah, kan jadinya icon yang dalam pengiriman ini berwarna biru. Nah, kita lanjut ke dalam yang sebelumnya. Nah, jadi kita di sini juga di sini juga di 022 kita edit statusnya, kita langsung ke misal kita langsung ke sampai tujuan aja ya. Nah, tujuan aja. Kita masuk ke yang sebelumnya, terus kita paste lagi yang tadi kodenya. Kita cek. Nah, otomatis udah produk diterima. Jadi barangnya itu udah diterima. Tapi karena si penerima masih belum melakukan konfirmasi, itu masih statusnya itu ada belum diterima. Kita langsung penerimaan barang. Nah, langsung klik. Nah, jadi kalau sudah diklik, berarti kan otomatis sudah diterima. Nah, ini udah gak bisa diklik lagi. Maupun digimanain lagi gak bisa. Nah, kita cek. Nah, berarti kan belum diterima, udah jadi 0. Nah, ini udah jadi 0. Udah gak ada ini. Gak ada.
tuh statusnya udah di tujuan. Ini juga nah ini proses bagaimana fitur outlet dapat melakukan pemesanan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fitur ini search-nya. Kita tahu lah bagaimana search-nya itu. Search itu buat mencari barangnya. Nah, ini jadi untuk cari-cari barang. Sini untuk mencari data barangnya, karena data barangnya. Nah, oke. Selanjutnya kita lanjut ke bagaimana fitur ada apa aja, ada banyak berapa fiturnya itu udah berapa banyak. Nah, jadi di sini juga gudang. Nah, di pengguna ini saya terdapat sebuah fitur. Nah, jadi data pengguna dapat melakukan data pengguna atau user. Nah, ini kita tidak perlu melakukan registrasi, kita melakukan anggap aja adminnya yang memasukkan, bukan user lain yang melakukan registrasi, tapi adminnya secara langsung, tapi tidak menggunakan halaman sebuah register. Jadi kita langsung tambahkan. Nah, terus bagaimana sih cara kerja kok? Terus bagaimana jika ini langsung diganti menjadi aksesnya itu langsung diganti? Bagaimana? Nah, jadi kalau langsung diganti, ini juga fitur yang biasanya sangat dibutuhkan biasanya, meskipun kelihatannya simple. Nah, jadi kita coba di sini fiturnya. Nah, kita langsung misalnya ini yang sebelumnya. Nah, kita coba yang ini. Coba kita tambah data baru aja. Kita coba data baru. Kita tambah namanya Arifin KGN. Kita tambah alamat Arifin 1 2 3 5 6, passwordnya admin, pegawai aja. Nah, user berhasil ditambah. Nah, kita cek Arifin KGN belum terkonfirmasi. Nah, berarti terus bagaimana jika data pegawainya ini belum dikonfirmasi? Udah dikonfirmasi. Nah, coba kita konfirmasi terlebih dahulu ya. Nah, kita konfirmasi, berarti kan otomatis Arifin KGN tersebut dapat melakukan akses pada halaman sebuah pegawai. Nah, jadi di sini untuk data pegawainya kita coba bagaimana sih kalau data pengguna itu langsung Arifin KGN tersebut langsung diganti ke outlet atau supir misalnya. Nah, kalau diganti ke supir, nah jadi otomatis Arifin tersebut akan menjadi sebagai supir, tapi itu statusnya itu belum terkonfirmasi. Kenapa? Karena Arifin KGN itu udah pindah ke bagian hak akses supir. Nah, jadi di supir ini kita harus nambahkan lagi untuk memberikan akses Arifin KGN tersebut. Nah, kita tambah, maka akan tambah Arifin. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, akan tambah terkonfirmasi.
begitu. Nah, terus bagaimana yang data yang sebelumnya udah ditambahkan, yang Arifin Kagin kan sebelumnya udah ditambahkan ke data pegawai. Nah, itu otomatis udah hilang, nggak ada yang namanya Arifin, nggak ada, itu udah keluar karena sebagai data supir. Nah, jadi begitu untuk fitur dari sebuah pengguna ini. Ini juga terdapat akses. Nah, ini ada 4 akses. Kita ada admin, pegawai, outlet, supir. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat fitur untuk melakukan report data, yang dimana itu ya menampilkan hasil reportnya itu dengan format PDF. Itu menampilkan semua data pegawai. Nah, jika sudah nah terus di sini juga terdapat report data pemesanan, semua data pemesanan. Nah, ini udah aku tuh kan ada Iqbal yang sudah kita lakukan pemesanan. Ini juga terdapat lakukan report. Ini pengiriman yang udah dijelaskan tadi. Selanjutnya truk tuh, nambah truk. Coba kita truk 1, kita coba dulu. Kita coba. Nah, ini untuk melakukan penambahan data truk, edit, modifikasi. Nah, ini semuanya bisa, semuanya aman. Kita push, maka datanya tidak ada. Jadi gitu. Oke. Ini untuk tanggalnya kita coba kita kasih senap. Jadi tanggalnya langsung dapat diakses di drop downnya. Ini untuk data pemesanan, ini data barang masuk, data pengelolaan. Dah, itu yang sudah itu fitur-fitur yang ada pada gudang sistem informasi gudang handphone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.